kami sangat bangga dengan setiap anggota jemaat di ICC Rosemead ini, karena mereka memiliki hati yang mengasihi Tuhan dan roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Buat saya ICC Rosemead itu seperti keluarga, yang dimana saya merasakan kehangatan, keharmonisan, yang membuat saya bisa melihat kebaikan Tuhan, melihat kesetiaan Tuhan di dalam jemaat ICC Rosemead ini. Setiap kali ibadah kami diberkati oleh pujian yang luar biasa yang diurapi oleh Tuhan, dan suasana ilahi, ada sukacita, damai sejahtera. Saya teringat di Efesus 2 ayat 19 yang mengatakan bahwa orang-orang percaya adalah anggota-anggota keluarga Allah. Itulah ICC Rosemead yang kami banggakan. Ayat ini berkata keluarga yang sehat rohaninya. Itu adalah dasar atau pilar daripada gereja yang bertumbuh dan berdampak. Dan visi yang kami miliki di tempat ini sesuai dengan pimpinan Tuhan adalah memuliakan Allah atau exalting God, mengasihi sesama, loving others, dan menjangkau dunia, reaching the world, atau disingkat dengan GLOW. Nilai-nilai pelayanan yang kami miliki bersama untuk menggenapkan visi Allah adalah komitmen dan kerendahan hati atau humility, kemudian relasi atau relationship, integritas atau integrity, servanthood atau hati hamba, dan tanggung jawab atau trustworthiness. Jadi kalau disingkat adalah Christ. Karena kita diciptakan oleh gambar dan rupa Allah, maka kita memiliki potensi yang sangat luar biasa. Itulah sebabnya di ICC Rosemead kami memberikan kesempatan untuk setiap orang percaya bertumbuh dewasa di dalam Tuhan melalui keterlibatan mereka di dalam Bible study atau pendalaman Alkitab, pelayanan, dan juga keterlibatan dalam kelompok-kelompok sel. Sehubungan dengan visi dan nilai-nilai yang kami miliki, itulah kami ingin untuk dapat menjangkau komunitas, kota, dan bangsa-bangsa. Dalam waktu beberapa saat lagi, kita akan segera memulai online service hari ini. Oleh sebab itu, persiapkan diri saudara. Ambil Alkitab, ambil buku catatan, buka hati saudara untuk memuji, menyembah, dan menerima firman Tuhan yang hidup. Kalau saudara mau mengizinkan Roh Kudus bekerja, maka mukjizat dan transformasi akan terjadi. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online di ICC Rosemead. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saya ajak saudara sekalian untuk memuji dan menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab hanya Dialah yang layak dan patut kita sembah. Pada saat kita memuji dan menyembah Dia, maka Dia akan bersemayam di atas puji-pujian kita umatnya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Bagi Dialah segala pujian dan hormat dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Haleluya. dan keagungan-Mu, Yesus, Tuhanku pemenang, Raja
Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita.
Bapak Ibu jemaat yang saya sayangi dimanapun saudara berada, kita bertemu kembali di dalam kebaktian online GKBB Masa Depan Cerah Surabaya. Dan tetap kali ini kita akan bicara soal doa. Dan tema kita pada saat ini yaitu moving together in prayer. Bergerak bersama-sama di dalam doa. Dan kali ini kita akan membahas tentang kuasa atau hebatnya kesepakatan itu, dan the power of agreement. Nah, betapa pentingnya doa. Saya sudah berulang kali mengatakan gereja Tuhan adalah gereja yang harus berdoa. Tidak tahu dalam hati saya ada satu keyakinan di masa-masa pandemi seperti ini, justru gereja harus kembali kepada kehidupan doanya. Dan saya percaya Tuhan sedang memanggil gerejanya untuk berdoa dan menjadikan gereja itu sebagai rumah doa bagi segala bangsa. Nah, ini yang harus diutamakan. Maksudnya diutamakan, diprioritaskan. Lepas daripada apapun juga, ini yang harus diprioritaskan. Dalam keyakinan saya, gereja yang menekankan doa dan kembali kepada doanya adalah gereja yang dapat survive atau bertahan dalam masa pandemi ini, bahkan berkemenangan dalam masa pandemi ini, dan akhirnya menjadi gereja yang betul-betul menjadi gereja Tuhan Yesus yang sejati, yang dimana gereja ini bisa memancarkan terang Kristus melalui doa-doanya. Saya percaya itu, saudara. Dan kalau gereja kehilangan doanya, 3 hal yang akan hilang, saudara. Kalau gereja tidak berdoa, 1, gereja bisa kehilangan kerohaniannya. Dan yang kedua, gereja bisa kehilangan kuasa Tuhan di dalam gereja itu. Dan yang ketiga adalah gereja akan kehilangan kesaksiannya. Kehilangan kerohaniannya, kehilangan kuasa Tuhan, dan kehilangan kesaksiannya. Saudara, untuk apa keberadaan gereja kalau gereja sudah kehilangan semuanya ini? Tidak ada gunanya. Seperti firman Tuhan mengatakan bahwa sebuah garam tidak ada rasa asinnya, tidak ada gunanya. 2 hal yang akan terjadi. Dia akan dibuang, bahkan diinjak-injak orang. Saudara. Dibuang artinya orang tidak menghargai, dan bahkan diinjak-injak orang menghina gereja, keberadaan gereja. Itulah sebabnya kita perlu kembali kepada doa-doa, karena Tuhan ingin bekerja melalui kehidupan kita. Nah, pada kali ini, saudara, nas yang akan saya bacakan untuk saudara yaitu dalam Matius pasal 18 ayat 19 yang ke-20 sampai yang ke-20. Matius 18 dikatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku akan ada di tengah-tengah mereka. Luar biasa. Pada waktu saya membaca ayat ini, dan kemudian saya merenungkan ayat ini berulang-ulang. Kalau jika ada 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun, dikatakan apapun, juga permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Timbul satu pertanyaan dalam hati saya, apa benar itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita? Kalau kita berdoa dan kita sepakat dengan orang lain, mendoakan tentang sesuatu, dan apapun yang kita minta akan dikabulkan oleh Bapa di surga. Rasanya kok it is too good to be true. Terlalu baik untuk menjadi kenyataan, saudara. Rasanya apa benar itu bisa terjadi? Dan saya kadang-kadang pada waktu membaca ayat ini saya merasakan Tuhan, saya sudah pernah berdoa. Dan saya sudah pernah bersepakat dengan orang lain. Tetapi apa yang saya minta kenapa tidak terjadi di dalam kehidupan saya? Apa yang salah? Firman-Nya yang keliru atau saya yang keliru? Saudara, tentunya bukan firman Tuhan yang salah. Tentunya ada sesuatu yang kurang saya pahami dalam hal itu. Ya, dan saudara, sebelum kita membahas tentang firman Tuhan, di mana
kata yang paling kita akan teliti yaitu kata sepakat di sini. Kuncinya kata sepakat. Karena dikatakan jika ada dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun, maka permintaan itu akan dijawab oleh Bapa yang di surga. Kata sepakat ini adalah kunci yang sangat penting juga, saudara, untuk kita pelajari. Tetapi mari kita lihat bahwa sebelum kita sepakat, kita harus punya mitra doa atau prayer partner. Apakah saudara memiliki teman yang bisa diajak untuk berdoa? Saya percaya kepada doa pribadi, saya percaya. Ya, doa orang yang benar jika yakin doa akan sangat besar kuasanya. Tetapi seakan-akan Tuhan memberikan satu fasilitas lain, saudara, dalam kehidupan doa ini. Kalau dua orang berdoa, seakan-akan akan perkara yang luar biasa bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, dan ini yang supaya kita sadari dalam kehidupan kita. Mari kita melihat, saudara, tentang pentingnya memiliki prayer partner, saudara, mitra doa dalam hidup kita. Saya tidak mengatakan bahwa kita hanya bisa berdoa pribadi saja. Memang doa pribadi itu penting, saudara. Tetapi kalau kita dapat mengajak orang lain untuk berdoa bersama-sama, bahkan sepakat bersama-sama, kuasanya akan luar biasa, saudara. Ya, doa bersama itu penting. Yang pertama yaitu untuk memperluas wawasan doa kita. Saudara, Roh Kudus memberikan beban dalam hati kita untuk mendoakan sesuatu. Tetapi teman kita atau partner kita bisa mendoakan hal yang lain karena Roh Kudus bisa memberikan beban yang berbeda. Jadi wawasannya itu bertambah luas. Yang dicakup, yang didoakan itu lebih luas lagi, saudara. Betapa luar biasanya doa bersama-sama itu, saudara. Yang kedua, doa bersama itu membawa kehadiran Tuhan. Nah, sekali lagi bukan berarti kalau kita pribadi tidak membawa kehadiran Tuhan, karena Tuhan itu bernama Immanuel yang artinya Tuhan beserta dengan kita semuanya, saudara. Tetapi, saudara, seakan-akan Tuhan itu senang melihat kebersamaan. Ayat tadi dikatakan bahwa kalau ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, Tuhan mengatakan aku ada di tengah-tengah mereka. Ditegaskan lagi, seakan-akan keberadaan atau kebersamaan umat Tuhan itu menyenangkan hati Tuhan, apalagi kalau mereka hidup dalam kesatuan, saudara. Dan seakan-akan Tuhan ingin memastikan bahwa Tuhan itu ada di tengah-tengah umatnya dalam kebersamaan mereka, saudara. Mazmur 133, saudara ingat Mazmur 133 mengatakan sungguh alangkah baiknya dan indahnya jika apa, saudara? Jika saudara-saudara itu diam bersama-sama dengan rukun, saudara. Kalau ada umat Tuhan diam bersama-sama dalam kebersamaan dan dalam kerukunan, dikatakan Alkitab mengatakan sangat baik dan sangat indah. Yang luar biasa ini, saudara. Bahkan Tuhan mengatakan kesanalah Tuhan memerintahkan berkatnya. 133 dari Mazmur, saudara, kitab Mazmur dikatakan demikian. Banyak orang mencari berkat Tuhan, tetapi tidak banyak orang mencari kebersamaan, kesatuan, kesehatian dengan saudara seiman yang lain. Kalau kita itu hidup dalam kesehatian, banyak gereja diancam dengan perpecahan, saudara. Ya, karena orang ingin independen, orang ingin menonjol, ya, orang dikuasai dengan egonya sendiri, sulit untuk menundukkan diri satu dengan yang lain, sulit menundukkan diri kepada pimpinan, dan terjadi chaos di mana-mana, saudara. Bagaimana bisa menciptakan kesatuan seperti ini, saudara? Nah, saudara, orang demikian tidak akan mengalami datangnya berkat Tuhan dalam kebersamaan itu. Saudara, kalau umat Tuhan bersatu, bersama, sehati, saudara, dan mereka ini bersatu di dalam satu kasih yang Tuhan berikan, saudara, maka berkatnya akan ada.
luar biasa, saudara. Ya, jadi saya katakan tadi yang nomor 2 tadi, doa bersama itu membawa kehadiran Tuhan, dan kehadiran Tuhan itu bisa memberkati umat Tuhan, saudara. Doa bersama mempererat hubungan kita dengan yang lain, saudara. Yang ketiga, saudara. Dan saudara ingat sebuah segitiga, saudara. Segitiga yang atasnya misalkan kita bayangkan itu Tuhannya, orang yang mendekatkan diri dengan Tuhan tidak bisa tidak, maka hubungan mereka semakin dekat, saudara. Saudara kalau ingin mempererat hubungan satu dengan yang lain, ya, ajaklah mereka berdoa. Maka hubungan mereka makin lama makin dekat. Makin dekat dengan Tuhan, makin dekat dengan sesama. Seperti kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan otomatis maka hubungan kasih kita kepada sesama manusia maka akan semakin baik juga. Mempererat. Jadi mari kita merapatkan barisan, menyatukan untuk memohon hal-hal yang indah-indah, janji-janji Tuhan yang luar biasa. Dengan apa? Mendekatkan diri kepada Tuhan secara bersama-sama. Saudara, ini akan membawa dampak yang luar biasa. Saya percaya, saudara, kalau di antara saudara yang hari ini mendengarkan khotbah online pada saat ini, saudara, mari kita memulai doa. Mari kita memiliki partner doa. Baik dalam keluarga atau sahabat, orang tua dengan anaknya, suami dengan istrinya, istri dengan suaminya, anak-anak dengan orang tuanya, anak-anak dengan saudaranya yang lain. Ambil orang lain untuk bisa diajak berdoa bersama. Nanti ya, hasilnya akan luar biasa. Kalau Tuhan melihat kebersamaan, hatinya dipenuhi dengan sukacita, Dia akan memberikan berkatnya secara luar biasa. Ya. Yang keempat, doa bersama menciptakan kegigihan dalam doa dan meningkatkan intensitas doa yang lebih besar. Nah, berdua lebih baik dari satu. Musa, Harun, dan Hur, dan berdoa bersama-sama. Pada suatu saat tangan Musa menjadi lelah. Tetapi beruntung pada saat itu Harun dan Hur menopang tangan Musa, berdoa pada waktu umat Tuhan berperang melawan bangsa Amalek. Dan akhirnya mereka berdoa. Dan doanya bagaimana? Doanya itu seharian penuh, saudara. Penuh dengan kegigihan, saudara. Penuh dengan satu kekuatan dan intensitas yang luar biasa. Membuat doa itu akhirnya menghasilkan kemenangan yang luar biasa. Nah, itu yang kalau doa bersama-sama itu. Kalau satu menjadi lemah, satunya bisa menguatkan. Sehingga doa itu bisa lebih solid, lebih kuat lagi. Doa bersama menghasilkan perkara yang besar. Saudara, kita harus sadar bahwa kita kalau doa pribadi memang dijawab oleh Tuhan, tapi kalau kita bersama-sama akan membawa dampak atau hasil yang jauh lebih besar. Dan ada banyak hal lagi yang bisa kita pelajari tentang doa dalam kebersamaan itu. Biarlah kita itu mengalami fasilitas Tuhan dalam kebersamaan umat Tuhan ini. Ayo kita itu bukan hanya berdoa secara pribadi, tetapi memiliki partner atau mitra doa, sehingga kita bisa sepakat dalam doa-doa kita dan membawa dampak yang lebih besar. Tuhan bisa bekerja lebih hebat lagi di dalam umatnya, dalam gereja Tuhan. Ini yang penting sekali. Pada waktu Tuhan memulihkan kuasanya di dalam gerejanya, maka umat Tuhan akan diberkati, umat Tuhan akan diangkat dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan sekarang kita melihat bagaimana dengan kata sepakat itu sendiri, saudara. Apa artinya sepakat? Bagaimana sepakat itu bisa menghasilkan hal-hal yang luar biasa? Alkitab mengatakan dalam Injil dan Matius tadi, dikatakan kalau dua orang sepakat aja, apa yang diminta akan dikabulkan oleh Bapa di surga. Tapi sepakat yang bagaimana yang dikabulkan oleh Bapa yang di surga? Dan mari kita lihat kesepakatan ini dari perjanjian lama. Saudara. Ada kata sepakat, yaitu cerita tentang Yonatan dan bujangnya, asistennya. Saudara. Dan cerita yang luar biasa sekali. Ya. Terambil dari 1 Samuel pasal yang ke-14 ayat yang ke-6,
sampai ayat yang ke-15. Saya akan bacakan untuk saudara. 1 Samuel 14 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-15. Dikatakan, berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, marilah kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Ayat 7 dikatakan, lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu, sungguh aku sepakat. Perhatikan, lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat. Ayat yang ke-8 kata Yonatan, perhatikan, kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka. Ayat yang ke-9, apabila kata mereka kepada kita begini, berhenti sampai kami datang padamu, maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Tapi ayat yang ke-10, apabila kata mereka begini, naiklah kemari, maka kita akan naik, sebab kalau demikian Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita. Ayat 11, ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada para pengawal orang Filistin, berkatalah orang Filistin itu, lihat orang-orang Ibrani keluar dari lubang-lubang tempat mereka bersembunyi. Orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan dan pembawa senjatanya, katanya, naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu. Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel. Ayat 13 dikatakan, maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang dan oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Ayat 14, kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari sepembajakan ladang. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang, dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar, dan bumi gemetar sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan dari kitab 1 Samuel yang ke-14 ini. Satu cerita yang luar biasa, bagaimana Yonatan dan asistennya sedang menghadapi musuhnya orang Filistin. Dan kelihatannya mereka di bawah, di tempat yang lebih rendah, dan orang Filistin berkemah di tempat yang tinggi. Dan akhirnya pada waktu Yonatan menyampaikan niat hatinya untuk mengalahkan orang Filistin, bujangnya mengatakan, lakukanlah niat hatimu, sungguh aku sepakat. Nah, kata sepakat ini, ya, kata sepakat ini. Dan akhirnya mereka berjalan memperlihatkan diri kepada pasukan itu, dan kemudian mereka disuruh naik. Pada waktu disuruh naik kemari, sesuai dengan perkataan Yonatan, nah ini tandanya. Kan saya mengatakan tadi, kalau disuruh naik, kita akan naik, dan tandanya ini menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Yonatan naik dan mengalahkan begitu banyak orang, dan itu menjadi satu kegentaran yang luar biasa. Itu cerita singkatnya sedemikian rupa. Tetapi ini adalah hasil dari kesepakatan yang membawa hasil yang luar biasa. Mari kita belajar dengan kesepakatan yang bagaimana yang akhirnya membawa hasil yang luar biasa ini, saudara. Yang pertama, kita harus melihat bahwa kesepakatan yang akhirnya membawa dampak yang besar adalah kesepakatan yang didasari oleh iman kepada Tuhan. Dalam ayat yang ke-6 dikatakan, dalam 1 Samuel 14 ayat yang ke-6, bagian yang terakhir dikatakan, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Saudara, ada banyak kesepakatan, tapi kesepakatan yang dimana Tuhan terlibat di dalamnya adalah kesepakatan iman, saudara. Kesepakatan yang mempercayai bahwa Allah itu luar biasa.
sanggup mewujudkan apa yang manusia tidak bisa wujudkan. Itulah kesepakatan yang membawa dampak yang luar biasa. Kesepakatan yang mengizinkan Allah itu bekerja, berperan dalam memunculkan sesuatu yang hebat, yang luar biasa. Dan saudara, ada banyak memang kesepakatan, saudara ya. Tetapi ada kesepakatan yang keliru di dalam Alkitab seperti kesepakatan Ananias dan Safira yang akhirnya membawa hukuman. Kesepakatan itu juga secara general juga akan membawa hal-hal yang luar biasa seperti kesepakatan membangun menara Babel. Tapi kesepakatan mereka itu di luar daripada rencana Allah dan akhirnya menghancurkan, membawa satu kekacauan yang luar biasa. Tapi kalau mau mengadakan doa dalam kesepakatan, pastikan bahwa engkau percaya bahwa Tuhan sanggup memunculkan yang tidak mungkin bagi manusia. Allah itu maha kuasa. Mintalah dan Tuhan akan bekerja secara luar biasa. Kesepakatan yang didasari oleh iman, ya, iman kepada Allah yang luar biasa. Yang kedua, kesepakatan yang menghasilkan dampak yang luar biasa adalah kesepakatan yang didasari oleh kehendak Tuhan. Dari sini kita bisa melihat, ya, memang Yonatan percaya bahwa Allah itu luar biasa dan dapat menolong baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Dia percaya bahwa Allah yang luar biasa. Tapi apakah ini menjadi kehendak Tuhan kali ini kalau menyerang orang atau musuhnya pada saat itu, saudara? Apakah ini menjadi waktu Tuhan, sesuai dengan waktu Tuhan dan kehendak Tuhan? Jadi diujilah apa yang menjadi niat hatinya ini. Tapi pada waktu Yonatan menguji dan kemudian apa yang diujikan itu sesuai dengan apa yang terjadi, sehingga pada waktu orang Filistin mengatakan naiklah kemari. Nah itu pada waktu itu Yonatan tahu bahwa sesuai dengan apa yang dia katakan, kalau orang Filistin mengatakan demikian artinya bahwa Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itu tandanya. Jadi dia minta tanda, dia tidak gegabah. Walaupun dia tahu Tuhan luar biasa, dia memastikan bahwa ini terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan dan sesuai dengan waktu Tuhan. Sudah ada 3 hal, dari sini ada 3 hal ya. Knowing God's power, mengenal kuasa Tuhan. Yang kedua, knowing God's will, ya, mengenal kehendak Tuhan. Knowing God's time, mengenal waktu Tuhan. 3 hal ini sangat penting. Kita kenal bahwa Tuhan yang luar biasa sanggup memunculkan yang manusia tidak bisa nyatakan, tapi harus sesuai dengan kehendak Tuhan dan waktu Tuhan. Kita harus sabar menunggu waktu Tuhan. Dan kalau kita memiliki kesepakatan yang didasari oleh hal demikian, maka kesepakatan itu akan membuahkan hal yang luar biasa. Apa yang bisa kita pelajari dari 1 Samuel 14 tadi? Yaitu yang ketiga, kesepakatan itu harus sungguh-sungguh dan harus dimulai dari hati. Dikatakan ayat yang ke-7, lakukanlah niat hatimu itu, kata pembawa senjatanya kepada Yonatan, sungguh aku sepakat. Lakukanlah niat hatimu. Dan itu adalah kesepakatan hati, saudara. Bukan kesepakatan dalam pikiran untung ruginya bagaimana, saudara. Dan ini menunjukkan adanya kesatuan hati yang luar biasa antara Yonatan dan pembawa senjatanya ini, asistennya ini. Dia adalah seorang asisten yang tunduk kepada kepemimpinan, tunduk kepada otoritas. Kalau dia tidak tunduk kepada otoritas, dia tidak akan memiliki satu kesepakatan yang dari hati, saudara. Saudara, ini kesepakatan yang sungguh-sungguh. Dia mungkin ngomel, waduh, perang lagi. Mungkin dia bisa menggerutu demikian. Tapi kesepakatan yang dari hati dan tidak pakai kalkulator untung ruginya untuk aku apa dan lain sebagainya. Tetapi begitu dia tahu ini sesuai dengan kehendak Tuhan, dia maju. Dia mendukung tuannya. Dia submit
Dia menundukkan diri kepada kepemimpinan Yonatan untuk maju, untuk melawan musuh itu. Yang keempat, yaitu kesepakatan yang melibatkan kerja keras dan mempertaruhkan seluruh hidup kita. Nah, dia maju dan dia tidak katakan kepada Yonatan bahwa that's a good idea. Itu ide yang baik. Tapi kamu maju sendiri, saya di sini. Tidak, dia kata. Dia berikan seluruh hidupnya kepada kesepakatan itu. Hidup matinya, menang kalahnya itu, semuanya dipertaruhkan dalam kesepakatan itu. Dia mengikuti Yonatan. Dan itulah kesepakatan yang Tuhan inginkan, saudara. Seperti kesepakatan antara Naomi dan Ruth. Kemana kamu pergi, aku akan pergi. Tuhanmu, Tuhanku. Dan kesepakatan dan kesehatian semacam itulah. Bukan cuman ya aku setuju, tapi kalau kamu mau melakukannya ya silakan kamu sendirian. Tidak. Kita menjeburkan diri, ikut kerja keras, ikut terlibat, dan kita pertaruhkan semuanya dalam kesepakatan itu. Nah, kalau ada kesepakatan yang seperti itu dan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kesepakatan itu akan menjadi kesepakatan yang luar biasa dan membawa dampak yang luar biasa. Dan poin yang kelima sudah saya katakan, kesepakatan itu menghasilkan kemenangan dari Tuhan yang besar, bukan kecil-kecilan, saudara. Dalam ayat yang ke-15 dari 1 Samuel 14 dikatakan, lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang dan di antara seluruh rakyat. Juga di pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar. Dan bumi gemetar sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Yang dikalahkan cuma 20 orang, walaupun 20 orang itu sudah hebat, saudara ya. 2 lawan 20 orang, sudah luar biasa sebetulnya. 1 orang mengalahkan 10 orang, mungkin begitu. Tetapi bukan ratusan, tetapi kemenangan yang kecil itu menimbulkan satu kegentaran di satu perkemahan orang Filistin di saat itu. Tetapi bukan hanya yang kegentaran itu bukan di perkemahannya, tapi menjadi ada riaknya, ada gemanya itu. Sehingga kegentaran itu sampai ke padang, ke area yang lebih luas. Kegentaran itu sampai ke seluruh rakyat. Bahkan pasukan-pasukan pengawal yang hebat-hebat, pemberani itu kegentaran itu gentar. Ada kegentaran yang, dan penjara-penjara itu gentar. Bahkan yang terakhir, bumi gemetar. Dan kegentaran yang diperbesar. Dan siapa yang membesar adalah itu Tuhan sendiri. Kegentaran yang dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan terlibat dalam kesepakatan yang seperti itu. Kelihatannya awalnya kecil, kemenangannya kecil, tapi itu akan membuahkan perkara-perkara yang luar biasa. Saudara, saya ingin mengajak saudara untuk mengalami kuasa Tuhan yang besar dalam doa kesepakatan ini. Kita bersepakat, saudara. Sebetulnya ini berbicara soal covenant spirit. Spirit, roh covenant, roh perjanjian itu. Kita bukan hanya cuma mengasihi orang secara bibir saja, tapi mengasihi orang secara hati kita juga. Tidak memikirkan untung ruginya, tapi kalau kita tahu itu sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan timingnya Tuhan, apapun kita berikan dalam kesepakatan itu, maka kesepakatan itu akan membawa sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita secara pribadi dan kehidupan secara bersama-sama. Saudara, mari kita gunakan sepertinya fasilitas seperti ini. Saudara. Seakan-akan Tuhan itu senang sekali kalau lihat ada kebersamaan, ada kesatuan, ada covenant, ada kesehatian, saudara. Sehati sepikir, saudara. Seakan-akan dia itu melihat dirinya sendiri, saudara. Ada covenant spirit, dia tidak tahan untuk tidak melepaskan kuasanya yang luar biasa. Saudara, akhir kata saya ingin mengajak saudara, mari kita meningkatkan doa pribadi kita, karena doa pribadi adalah dasar dari segalanya, dan berdoa bersama dengan kesepakatan. Cari mitra doa, cari prayer partner, sehingga saudara bisa sepakat. Berdoalah.
Carilah janji-janjinya. Carilah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan berdoalah dengan sungguh-sungguh. Put yourself into it. Segenap hati dicurahkan dalam kesepakatan itu, sungguh-sungguh. Dan kalau Tuhan menuntut sesuatu untuk dikerjakan, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kita yakin bahwa Tuhan sanggup untuk mewujudkannya. Walaupun secara manusia tidak mungkin. Tapi kita yakin tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada hal yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah, kalau kita mau sepakat dengan saudara seiman kita, baik itu keluarga kita, baik itu anak kita, ataupun orang tua kita, baik itu suami atau istri kita, atau sahabat-sahabat yang lain, atau saudara seiman yang lain. Dan kalau kita mengajak doa dalam kebersamaan, dalam kesepakatan, maka kuasa Tuhan akan dicurahkan. Dan kita akan mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Saya percaya bahwa firman ini bukan hanya untuk didengar, menjadi pengetahuan saja, tapi untuk kita alami bersama-sama. Ayo kita berapi-api lagi dalam berdoa. Menaikkan doa pribadi, meningkatkan doa pribadi, dan berdoa bersama dengan kesepakatan. Hasilnya pasti luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, hati kami berkobar-kobar Tuhan dalam doa. Karena kami yakin bahwa kalau ada dua orang setuju, sepakat, meminta apapun, Engkau akan kabulkan. Tapi biarlah kami mengerti arti kesepakatan yang sesungguhnya. Bukan cuma ide yang bagus, tapi kesepakatan yang menuntut kesehatian. Kesepakatan yang menuntut seluruh perhatian dan kehidupan kami terlibat di dalamnya. Kesepakatan yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Dan kami percaya kalau kami berdoa dalam kesepakatan, ada kuasa-Mu yang luar biasa, Engkau akan nyatakan dalam kehidupan kami. Berkati umat-Mu dimanapun mereka berada, dan biarlah firman ini mereka praktekkan dalam kehidupan mereka, dan biarlah mereka mengalami terobosan demi terobosan, khususnya pada masa-masa pandemi seperti ini Tuhan. Karena mereka berdoa dalam kesepakatan, dan biarlah mereka memuliakan nama-Mu di surga, karena Engkau adalah Allah yang hidup, yang belum berhenti berbuat mujizat sampai hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, oh, oh, oh. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasih, saya percaya kita diberkati oleh firman Tuhan. Kita mengingat akan kembali bagaimana Yesus telah kembali ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Dia sudah mengalahkan segala musuh dan menundukkannya di bawah kakinya. Dan sebagai umat Allah, kita mengalami hidup yang berkemenangan di dalam Yesus Kristus. Mari kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur, kami merayakan akan kenaikan Engkau kembali, Engkau kembali ke surga. Engkau sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, bertakhta dan mengalahkan segala-galanya, segala musuh, dan memenuhi segalanya dengan kehidupan, dengan dirimu. Kami mengucap syukur Bapa untuk kasih-Mu yang luar biasa. Engkau curahkan berkat-Mu atas umat-Mu saat ini. Jemaat ini dikasih oleh Tuhan, terimalah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih yang di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai Yesus datang kembali. Maranatha, semua yang mengasihi Tuhan katakan amin.